Aku berdiri di depan gapura Museum Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari. Udara pagi masih segar, tetapi langkahku bergetar pelan. Entah apa yang membuatku gugup, apakah keheningan museum yang berjajar anggun di kompleks pesantren Tebu Ireng, ataukah kesadaran bahwa hari ini untuk pertama kalinya aku datang bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk mendengar. Bagiku, museum adalah ruang yang sunyi. Namun hari ini guruku memberi tantangan. Dengarkan museum, dengarkan benda-benda, pakai seluruh indramu. Kita belajar dengan pendekatan kualitatif yang paling manusiawi. Mendengar pengalaman. Aku tersenyum getir waktu itu. Bagaimana mungkin benda mati berbicara? Tetapi kini, saat aku melangkah masuk, suasana berubah. Ada cahaya lembut yang memantul di lantai, menuntunku pada sebuah ruang besar yang dipenuhi foto, manuskrip, dan artefak perjuangan. Dan tiba-tiba, aku merasakan bisikan halus seperti angin. Selamat datang. Seolah suara itu mengatakan, disinilah ilmu tak pernah padam. Aku menghela nafas panjang. Barangkali inilah yang dimaksud metode kualitatif. Kemampuan untuk mendengarkan yang tak diucapkan, membaca konteks, menangkap makna, dan berempati pada jejak masa lalu. Museum ini bukan sekedar ruang, ia adalah teks besar yang menunggu dibaca, ditafsirkan, dan dihidupkan kembali dalam kesadaran kita. Disinilah pembelajaran dimulai. Aku tiba di ruangan yang menampilkan pakaian dan sorban Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari. Sorban itu terlipat rapi dalam kaca bening. Sejenak aku terpaku, seperti sedang menatap kepala seorang guru besar yang tak pernah tidur. Dan tanpa kusadari, sorban itu seperti bergetar halus dalam pikiranku, lalu bersuara lembut. Aku disandang di kepala seseorang yang hidupnya penuh disiplin. Setiap putaran kainku mengikatkan makna istiqomah. Aku hampir tertawa karena merasa berhalusinasi. Namun, kata-kata itu terdengar begitu jernih dalam kesadaranku. Sorban itu seakan menjelaskan, aku menyerap keringat perjuangan. Aku menyaksikan ribuan santri datang dan pergi. Aku mendengar doa-doa yang sepi dan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban. Tugas Hadratus Syekh bukan hanya mengajar, tetapi menjaga api peradaban. Dari titik itu, aku mulai menulis dalam buku kecilku. Pembelajaran kualitatif dimulai dari pengalaman langsung, mendekat, mengamati, merasakan, lalu bertanya, apa makna dari kehadiran sebuah benda? Metode ini mengajarkanku bahwa artefak adalah data, tetapi juga narasi. Museum bukan sekedar tempat menyimpan benda, tetapi ruang di mana memori kolektif dibentangkan agar generasi baru bisa membaca ulang dan menemukan relevansinya. Sorban itu melanjutkan, anak muda, ilmu bukan hanya apa yang kamu baca. Ilmu adalah apa yang mengikatmu pada kebenaran dan akhlak. Aku menutup buku catatanku perlahan. Sorban itu telah bicara tentang disiplin, tentang etika ilmu, dan tentang bagaimana seorang guru besar membangun tradisi intelektual yang berakar kuat. Aku melangkah ke ruang berikutnya, ruang manuskrip dan kitab-kitab yang ditulis langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari. Di dalam kotak kaca terdapat pena kayu tua dan lembaran-lembaran kertas berwarna sepia.
Pena itu seolah berkata, "Aku menulis bukan untuk sekedar menorehkan huruf, tetapi untuk membangun bangsa." Dan kitab-kitab itu bergema lembut. Kami ditulis dalam kesunyian malam, ketika dunia tidur dan seorang ulama berjaga. Tinta kami adalah cahaya, pikiran kami adalah petunjuk, dan tugas kami adalah menjaga murid-murid agar tidak hilang arah. Aku merasakan tenggorokanku tercekat. Aku membayangkan Hadratus Syekh duduk dengan lampu minyak, menggerakkan pena dengan penuh ketelitian. Betapa banyak tafsir, fatwa, hikmah, dan pemikiran yang dilahirkan dari ruang kecil itu. Dan kini tersimpan di hadapanku. Dalam pembelajaran kualitatif, dosenku selalu berkata, data tidak pernah berdiri sendiri. Ia lahir dari konteks sosial, politik, dan spiritual. Ketika mendengarkan kitab-kitab ini, aku justru belajar tentang konteks pergolakan zaman, penjajahan, kebangkitan nasional, pembentukan karakter pesantren, hingga perlawanan intelektual terhadap penjajahan. Salah satu kitab itu berbisik, kami bukan hanya catatan ilmu agama, kami adalah peluru melawan kebodohan, tameng melawan keserakahan, dan kompas bagi peradaban. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Disinilah belajar menjadi pengalaman yang sangat personal. Seakan-akan museum ini tidak hanya menampung benda, tetapi menampung energi zaman yang masih hidup dan berdenyut. Aku berpindah ke ruang yang menampilkan barang-barang keseharian Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim As'hari. Tongkat kayu sederhana, sepeda tua, dan replika kamar beliau yang amat bersahaja. Tidak ada kemewahan, tidak ada benda yang mencolok. Semuanya terlihat sangat minimalis. Tongkat itu seperti bergumam, pemilikku lebih sering menegakkan keyakinan daripada menegakkan tubuhnya sendiri. Sedangkan sepeda tua itu tertawa pelan. Aku mengantarnya kemana-mana. Ia tak pernah meminta kendaraan mewah. Ia percaya bahwa ilmu harus dihadiri dengan kesederhanaan. Ruang kamar yang kecil itu seperti bernafas. Disinilah ribuan keputusan lahir. Disinilah pikiran-pikiran besar dirumuskan dalam kesenyapan. Semua itu bermula dari kerendahan hati. Aku memandang kamar itu lama sekali. Dindingnya yang polos, rak kayu, sajadah tipis, dan sebuah lampu minyak. Tidak lebih. Namun dari ruangan seperti inilah lahir gagasan besar tentang kemerdekaan, keumatan, dan pendidikan yang mencerdaskan bangsa. Kembali aku sadar, museum ini sedang mengajariku metode penelitian kualitatif yang paling mendasar, pemaknaan mendalam. Melihat bukan hanya dengan mata, tetapi melalui dimensi sosial, spiritual, dan emosional. Baru kali ini aku benar-benar memahami ungkapan hidup sederhana tidak menghalangi pikiran besar. Aku memasuki aula terakhir. Ruangan ini lebih luas, memamerkan diorama perjuangan Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim As'hari, dokumentasi para santri, serta perkembangan pesantren Tebu Ireng dari masa ke masa. Dan tiba-tiba semua benda seakan berbicara bersamaan. Foto-foto santri berkata, "Kamilah saksi bahwa pendidikan adalah warisan terbesar." Diorama pertempuran melawan penjajah berseru, "Ilmu harus berpihak pada kemerdekaan, bukan kehampaan." Ruang dokumentasi berdendang. Tradisi keilmuan tidak mati. Ia berkembang di tangan generasi baru.
Dan dari sudut ruangan, seakan muncul suara Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asngari sendiri. Jangan jadikan museum ini kuburan sejarah. Jadikan ia jembatan masa depan. Aku merasakan mata berkaca-kaca. Pembelajaran kualitatif ternyata bukan hanya teknik penelitian. Ia adalah metode untuk menghidupkan kembali nilai-nilai sehingga bisa dipahami dengan hati, bukan hanya dihafal oleh kepala. Museum ini mengajariku bahwa ilmu adalah warisan, akhlak adalah pondasi, kesederhanaan adalah kekuatan, dan sejarah adalah guru yang paling sabar. Aku keluar museum dengan langkah lebih mantap. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Sesuatu yang tidak kutemukan di ruang kelas, tidak juga di buku-buku tebal metodologi. Hari ini aku belajar langsung dari benda-benda yang berbicara. Hari ini aku mengerti bahwa penelitian bukan hanya mengumpulkan data, tetapi merasakan kehidupan yang berdenyut dalam setiap artefak. Museum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asngari bukan sekedar pusat ilmu. Ia adalah ruang di mana masa lalu dan masa kini bersalaman, dan masa depan dibisikkan melalui suara-suara yang tidak terdengar. Dan aku kini menjadi murid dari waktu.